Ditanya soal Elkan Bagot di SEA Games, Indra Safri sindir Vietnam. Menang besar, Indra Safri masih cari Dream Team Indonesia U22. Timnas Indonesia masih berpeluang besar melawan Argentina di FIFA Matchday. Respon Sandy Walsh dikabarkan lawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Respon mengejutkan KMS Cadenza usai Marcelino Ferdinand mencetak gol. Skuad asuhan Indra Safri menang telak dengan skor 5-0. Dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-20, Braci Ramadan Sananta pada menit 31 dan juga 60, Fajar Fatur Rahman pada menit ke-74 dan juga Titan Agung pada menit ke-88. Kemenangan telak ini membuat posisi Timnas Indonesia U22 di klasemen grup A semakin perkasa. Timnas Indonesia U22 mengantongi 6 poin dari 2 kemenangan, sekaligus mengkudeta Kamboja dari puncak klasemen. Peringkat ketiga dengan 3 poin hasil 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Filipina U22 berada di bawahnya dengan koleksi 1 poin, hasil 1 kali imbang dan juga 1 kali kalah. Dalam konferensi pers usai laga melawan Myanmar, seorang wartawan Kamboja bertanya mengenai kedatangan Elkan Bagot. Indra Safri pun menjawab dengan singkat, "Elkan enggak akan bergabung, jangan cemas Vietnam, santai," ucap Indra Safri. Sementara itu, alih-alih membawa Elkan Bagot, Indra Safri memilih nama-nama lain yang bermain di dalam negeri untuk mengisi posisi bek tengah seperti Rizky Ridho Ramadhani, Muhammad Ferrari, dan juga Alfrenda Dewangga. Ya, tanpa hadirnya Elkan Bagot, Timnas Indonesia U22 sudah melakoni 2 laga tanpa kebobolan, yakni menang 3-0 atas Filipina dan juga mengalahkan Myanmar dengan 5-0. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri mengatakan masih mencari Dream Team atau tim impian Timnas Indonesia U22 usai membantai Myanmar dengan skor 5-0 Kamis 4 Mei. "Ini pertandingan kedua kita. Sesuai rencana kita bahwa pertandingan di grup akan ada rotasi-rotasi pemain dan bukan dalam rangka recovery karena recovery kita cukup panjang," kata Indra Safri. "Tapi adalah dalam rangka mencari The Dream Team untuk nanti insya Allah tampil di semifinal dan juga final," ucap pelatih asal Sumatera Barat itu saat jumpa pers selepas laga. Dalam pertandingan melawan Myanmar ini, Indra Safri mengubah komposisi tim. Ada 4 pemain inti dalam laga melawan Filipina yang dicadangkan saat menghadapi Myanmar. Hal yang sama akan dilakukan oleh Indra Safri dalam pertandingan melawan Timur Leste 7 Mei dan juga Kamboja 10 Mei. Ya, sementara itu semua pertandingan grup akan dijadikan sarana mencari komposisi terbaik sebelum semifinal. "Kami tim pelatih berusaha membuat periodisasi persiapan, di mana nanti puncaknya adalah di semifinal dan juga final," ucap Indra Safri yang juga merupakan direktur teknik PSSI tersebut. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan telak 5-0, salah satu golnya dicetak oleh Marcelino Ferdinand melalui tendangan voli. Dan ini pun membuat salah satu media Vietnam Bongda 24 takjub. Mereka menyebut Marcelino Ferdinand sebagai keajaiban sepak bola Indonesia dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Berawal dari sundulan lawan untuk menghalau bola, pemain bernomor punggung 7 Marcelino Ferdinand melakukan kontrol dada yang berkelas sebelum mengayunkan kakinya untuk membakar gawang Myanmar dalam ketidakberdayaan kiper Piutu, tulis Bongda 24. Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol saat laga melawan Myanmar Kamis 4 Mei 2023 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Dan ternyata klub Marcelino Ferdinand KMS Cadenza takjub dengan performa Marcelino Ferdinand selama membela Timnas U22 di SEA Games 2023. Dalam unggahan akun Twitter @KMS Cadenza, mereka mengucapkan selamat kepada Marcelino Ferdinand atas golnya yang tercipta di laga melawan Myanmar. "Congratulations with your 2 goals, Marcel," tulis caption @KMS Cadenza. Ya, dengan gol ini tentunya KMS Cadenza bisa memberikan kesempatan lebih ke Marcelino Ferdinand. Semoga KMS Cadenza nantinya bisa memberikan menit bermain lebih banyak lagi. Filipina U22 tersingkir dari SEA Games 2023 usai dihajar Timur Leste 0-3 pada pertandingan ketiga di grup A di Stadion Olimpiade Kamis 4 Mei. Filipina hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan dan menyisakan 1 laga melawan Myanmar pada pertandingan terakhir Rabu 10 Mei. Kepastian Filipina tersingkir akan ditentukan pada pertandingan Minggu 7 Mei dalam laga Myanmar versus Kamboja. Apabila Myanmar versus Kamboja bermain imbang, maka poin tuan rumah akan 5. Kondisi itu akan membuat Filipina dipastikan tersingkir meskipun belum melakoni laga terakhir menghadapi Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri mengaku belum puas walau anak asuhnya belum kebobolan di 2 laga awal grup A SEA Games 2023.
Jujur kami tim pelatih belum puas melihat penampilan pemain. Masih banyak kesalahan-kesalahan di grup-grup taktikal dilakukan, termasuk individual dalam memutuskan kapan apa keputusan terbaik yang harus dilakukan, ujar Indra Safri. Di samping itu, Timnas Indonesia U22 Indonesia mencatatkan rapor apik di 2 laga awal. Selain belum kebobolan, tim Garuda Muda menjadi tim paling produktif dengan torehan 8 gol. Pelatih Myanmar U22 Michael Vechtenbeiner memberikan respon usai timnya dihajar Timnas Indonesia U22 0-5 di grup A SEA Games 2023. Indonesia memang tim terbaik di grup A baik secara tim maupun individu pemain. Kami ucapkan selamat atas kemenangannya, kata Vechtenbeiner. Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung soal persiapan Timnas Indonesia jelang melawan Myanmar yang lebih diuntungkan waktu istirahat. Indonesia memiliki waktu 4 hari pemulihan sejak laga pertama, sedangkan Myanmar hanya 2 hari. Setelah 2 kemenangan diraih Timnas Indonesia U22 di fase grup, langkah menuju semifinal terbuka. Indra Safri kembali mendapatkan pertanyaan soal kesebelasan yang ia harapkan bertemu di babak perebutan tiket final. Silakan saja bertarung di grup B, dan siapapun yang nanti akan menjadi lawan kita siap saja, siap mengalahkan, ucap Indra Safri seraya seperti melakukan psy-war. Ya, sementara itu Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand difavoritkan menjadi juara yang akan lolos ke semifinal dari grup B. Sementara Singapura dan juga Laos sejauh ini sudah melakoni 2 laga dan selalu kalah. Penyerang Timnas U22 Indonesia Muhammad Ramadan Sonanta merasa bangga akhirnya bisa memenuhi janjinya untuk mencetak gol untuk skuad Garuda Muda saat melawan Myanmar. Menurutnya, ia tak akan bisa mencetak gol tanpa bantuan rekan-rekannya yang memang tampil luar biasa. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol pada hari ini. Saya dedikasikan untuk bangsa kita, orang tua saya, kata Sonanta. Lebih lanjut, Sonanta pun berharap semoga gol yang dibuatnya ini bakal membuatnya lebih baik lagi ke depan. Dana ratusan miliar yang harus dikeluarkan oleh PSSI memang harus disediakan untuk membayar segala keperluan yang dibutuhkan dalam mendatangkan timnas Argentina. Karena tarif yang dipatok La Elvis Celeste mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini setara dengan 73,2 miliar rupiah. Namun tarif ini ternyata berlaku sebelum Lionel Messi dan juga kawan-kawan menjuarai Piala Dunia 2022. Dan diprediksi, angka yang akan dipatok oleh AFA untuk mengirimkan timnas Argentina bakal lebih membengkak lagi, lantaran statusnya yang menjadi peraih trofi Piala Dunia 2022. Sebanyak 7 negara dikabarkan tengah bersaing demi bisa melawan Argentina pada laga uji coba FIFA Matchday nanti, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Bangladesh, dan juga terakhir timnas Indonesia. Sementara itu, CEO Nensport Arif Putra Wicaksono yang dikenal banyak mendatangkan negara-negara top dunia hingga klub hebat sepak bola ke Indonesia pun buka suara. Tapi yang sepengetahuan saya penawaran tertinggi itu dari Wanda perusahaan Cina. Itu sponsor FIFA juga, sponsor Atletico Madrid. Nah, mereka beri angka tinggi ratusan miliar lah, ungkap Arif Putra Wicaksono. Timnas Indonesia masih memiliki peluang melawan timnas Argentina. Yang saya tahu Jepang, Korea dan juga Amerika itu sudah menyerah dan tidak ikut bidding lagi, ucap Arif Wicaksono. Dengan begitu peluang Indonesia mendatangkan Argentina semakin tinggi karena timnas tertolong Cina. Cina dan juga timnas Indonesia disebut menjadi lawan yang paling memungkinkan lawan Argentina. Saya lihat kalau dari segi geografis, sepertinya dari Cina itu lebih dekat ke Indonesia, kata Arif Wicaksono. Sebelumnya kabar timnas Indonesia melawan Argentina diungkap oleh jurnalis asing Marcos Duran via akun Twitter pribadinya Rabu 3 Mei 2023. Dan kini kabar itu semakin memanas. Pasalnya jurnalis Argentina bernama Gaston Edul menyebutkan bahwa Lionel Messi dan kawan-kawan jadi untuk terbang ke Asia melawan Cina dan juga timnas Indonesia. Timnas Argentina akan memainkan 2 pertandingan di Asia. Mereka akan berada di FIFA Matchday Juni. 2 destinasi yang sudah ditentukan, Cina dan Indonesia. 1 pertandingan di setiap negara, cuitnya via akun Twitter. Timnas Indonesia disebut sebagai salah satu calon kuat untuk menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 mendatang. Sunny Walsh pun ikut merespon kabar ini. Kami akan melawan timnas Argentina, sang juara dunia. Argentina akan datang ke Indonesia untuk melawan kami bersama Lionel Messi, ujar Sunny Walsh dalam unggahan terbaru di kanal YouTube Kehidupan Sunny Walsh, Jumat 5 Mei 2023. Lebih lanjut, pemain keturunan Belanda Indonesia itu langsung menunjukkan kabar tersebut kepada orang tuanya. Sunny Walsh tampak antusias dengan rumor tersebut. Ya, kita lihat saja apakah laga timnas Indonesia versus Argentina akan benar-benar terwujud nanti atau tidak.
Setelah mencuatnya kabar yang diungkap oleh Marcos Duran itu, PSSI seakan memberikan bocoran. Entah disengaja atau tidak, PSSI merilis sebuah unggahan melalui laman resminya berjudul Indonesia versus Argentina. Postingan PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Argentina terlihat pada hari Rabu 3 Mei 2023. Namun tak butuh waktu lama, galeri yang masih kosong itu kemudian terhapus di situs resmi PSSI. Ya, tampilan di situs resmi PSSI ini langsung ramai diperbincangkan karena Timnas Indonesia memang sudah ramai dirumorkan membidik Timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.